115 desa di Nunukan, Kalimantan Utara tanpa listrik sejak zaman Belanda. Pengecekan MBG antisipasi keracunan. Real Betis versus Nottingham imbang 2-2. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 27 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kami buka program Kompas Kalsel hari ini dengan informasi dari personel Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda yang menangkap 2 pria pengedar sabu. Pelaku mengaku menyasar para tenaga kerja buruh di pelabuhan. Pengedar narkoba di Samarinda terus mencari sasaran korbannya. Para pengedar bahkan menyasar buruh yang bekerja di Pelabuhan Samarinda. Hal ini terungkap saat Polsek kawasan Pelabuhan menangkap 2 pengedar narkoba, yakni HA dan AA. Dari mereka, polisi menyita 44 poket sabu siap edar. Kami mengamankan sekitar 44 poket. 44 poket ini juga kita amankan beserta kendaraan dan handphonenya. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka kini diancam dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Rizal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, 115 desa di Nunukan, Kalimantan Utara masih hidup tanpa listrik sejak zaman Belanda. Salah satunya Desa Linsayung, desa tua di perbatasan RI Malaysia yang hanya mengandalkan lampu pelita dan genset saat malam tiba. Desa Linsayung di Kecamatan Lumbisi, Kabupaten Nunukan merupakan salah satu desa tertua yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Setelah beberapa kali perpindahan, saat ini tercatat hanya ada 19 rumah dengan 60 jiwa. Warga hanya menggunakan lampu pelita dan genset untuk penerangan. Tak hanya itu, untuk bahan bakar hanya bergantung melalui keluarga di Malaysia. Kondisi ini dinilai rawan mengingat Desa Linsayung merupakan wilayah perbatasan yang pernah menjadi jalur masuk penyelundupan narkoba internasional. Saya Rizky, Sekretaris Desa Linsayung. Kami di sini tiada lampu. Mohon dibantu pemerintah dan bisa beraktivitas di malam hari. Dan juga anak-anak sekolah mohon diterangi. Terima kasih. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah provinsi melalui program Kaltara Terang di perbatasan negeri menyiapkan listrik bagi 115 desa yang belum teraliri. Pemerintah sudah berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM serta melibatkan perusahaan swasta untuk membantu penyediaan listrik tenaga surya untuk rumah tangga. Sementara ini, pemerintah Provinsi Kaltara sudah menyiapkan PLTS untuk 108 rumah di Desa Tagul dan 19 rumah di Desa Linsayung. Desa Linsayung adalah salah satu desa yang termasuk kategori tua di Lumbis di Kabupaten Nunukan. Jadi desa ini sudah berdiri sejak zaman Belanda dan pada zaman Orde Lama sempat sudah ada sekolah, namun selanjutnya pada Orde Baru mereka dipindahkan bergabung pada kelompok desa atau klaster desa Sumentobol. Ya. Kemudian sekitar 10 tahun yang lalu mereka kembali lagi ke desa itu. Artinya ini mereka sudah mengalami pemindahan 2 kali. Ya, namun desa ini adalah desa yang tua karena sudah mulai dari zaman Belanda sudah berada di tempat mereka sekarang. Program Kaltara Terang diharapkan menjadi jawaban bagi warga perbatasan agar tidak lagi hidup dalam gelap, serta mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Rizal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV, Nunukan, Kalimantan Utara.
Badan Bank Tanah menyerahkan sertifikat tanah objek reforma agraria di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di tahap awal, diserahkan kepada 23 subjek terdampak pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara dan jalan tol. Badan Bank Tanah serahkan sertifikat tanah kepada masyarakat penerima manfaat reforma agraria di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pada tahap pertama, sertifikat hak pakai diserahkan kepada 23 subjek. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dengan skema hak pakai di atas hak pengelolaan lahan atau HPL Badan Bank Tanah. Sertifikat ini diberikan kepada subjek reforma agraria yang terdampak pembangunan bandara VVIP IKN dan jalan bebas hambatan Seksi 5B dengan jumlah 129 subjek. Sertifikat ini berjangka waktu selama 10 tahun. Jika lahan tidak dikelola, maka akan ditinjau kembali oleh Badan Bank Tanah. Dan memang harus kita akui bahwa program reforma agraria di Badan Bank Tanah baru pertama kali, karena Badan Bank Tanah baru didirikan 2022. Jadi mulai saat ini kita berharap bahwa setelah ada permodelan yang sudah berhasil dilakukan seperti ini, insya Allah kami sudah mempunyai pola kerja yang cukup memahami ketika kita belajar sesuatu mudah-mudahan lebih cepat. Salah satu penerima, Tamsil, senang dengan adanya penyerahan sertifikat ini dan bisa mengelola lahan seluas 2.536 meter persegi di Kelurahan Pantai Lango untuk berkebun buah-buahan tanpa merasa khawatir mafia tanah. Sekali dengan diberikannya sertifikat hak milik. Berapa luasan lahan Pak Bapak kelola? Luasan lahan saya sedikit aja, sekitar 2.536. Untuk apa Pak? Saya sudah mulai tanamin buah-buahan. Semoga bermanfaat untuk keluarga saya. Baik, terima kasih. Momentum ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya sertifikat hak pakai di atas lahan HPL Badan Bank Tanah diserahkan kepada masyarakat. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi dari Kalimantan Selatan. Kenaikan harga ayam potong yang terus melonjak membuat sejumlah pelaku UMKM di Banjarmasin kesulitan. Pedagang makanan terpaksa mengurangi porsi daging ayam demi bisa tetap bertahan dan mempertahankan pelanggan. Kenaikan harga ayam potong dirasakan langsung oleh sejumlah pelaku UMKM, terutama pedagang makanan yang mengandalkan daging ayam sebagai bahan utama. Sebelumnya, sejak awal bulan lalu, harga daging ayam potong naik mulai Rp35.000 hingga Rp60.000 per ekor tergantung ukuran. Salah satu UMKM yang berlokasi di kawasan Pelajar memilih untuk mengurangi porsi daging ayam pada menu yang dijual sebagai upaya untuk tetap bisa bertahan. Ini Pak, ada tapi banyak kunjungannya jadinya lo hendak dilarangi pembelinya karena ada lagi. Jadi saya paling dipotong Pak, agak kecilan lah potongannya kayak itu. Para pelaku usaha kecil menengah dan mikro juga mengeluhkan kenaikan harga yang tak sebanding dengan kualitas karena daging ayam cenderung mengecil. Berdampaknya tuh lah, biasanya kan ayam tuh dari pasarnya nih lah, harganya dinaikkan, barangnya dihalusi. Jadi bukan dari kita yang maanuinya, tapi dari pasarnya. Jadi kenaikannya tuh modelnya tuh kayak double kayak itu kenaikannya tuh, jakanya ayamnya tetap segitu, harganya naik kan jadi masalah. Tapi ini ayamnya bahalus sudah ukurannya, harganya dinaikkan. Para pelaku UMKM berharap pemerintah kota dapat segera mengendalikan harga di pasaran agar harga daging ayam kembali stabil. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya pengecekan MBG, antisipasi keracunan.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Kaltim bersama Badan Gizi Nasional lakukan pengecekan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada siswa. Langkah ini sebagai antisipasi keracunan pada makan bergizi gratis. Antisipasi keracunan pada makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Kalimantan Timur melakukan pengecekan sampel makanan setara tamu VVIP. Uji sampel makanan oleh tim dokter Bidokes Polda Kalimantan Timur dilakukan setiap hari sebelum didistribusikan ke sekolah. Pengecekan mulai dari pengecekan formalin, sianida, nitrat, dan arsenik. Dilakukan pengecekan, pengecekan apakah makanan itu aman dari zat-zat yang berbahaya seperti borak, nitrit, sianida, tadi. Badan Gizi Nasional melakukan tes organoleptik atau tes melalui bau aroma, tekstur, dan penampilan oleh ahli gizi, guru, dan relawan. Hasil tes akan menjadi evaluasi untuk menu selanjutnya. Ada 5 yang diuji, salah satunya ada formalin, sianida, boraks, nitrit, dan arsenik. Nah, kemudian yang kedua ada pemeriksaan organoleptik yang dilakukan oleh kami dari Badan Gizi Nasional. Ketiga, kami melakukan uji organoleptik yang dilakukan oleh guru. Tes ganda yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan keamanan MBG sehingga murid tidak ada yang keracunan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara, makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Balikpapan sudah berjalan 24 hari. Minggu pertama sekolah sempat dapatkan makanan kurang layak dan menyampaikan evaluasi ke Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Balikpapan sudah berjalan selama 24 hari. Menu makanan bergizi yang bervariatif disukai oleh siswa. Dampak positif MBG, para siswa dapat menabung uang saku atau berhemat karena tidak membeli jajan. Dalam berjalannya waktu selama 24 hari terakhir, MBG-nya sangat bervariasi juga menghemat uang saku juga. Jadi uang saku juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi. Proyek MBG ini sudah cukup berjalan lama ya. Dari ini udah hari ke-24 atau 25 gitu. Menurut saya dan teman-teman, saya dengan adanya proyek MBG ini, kita dapat menikmati makanan lezat dan tentu bergizi juga dan bisa menghemat uang saku. Pihak sekolah sempat menyampaikan evaluasi ke pihak Badan Gizi Nasional saat pertama menerima makan bergizi gratis, sebab makanan yang diantarkan dinilai kurang layak karena beraroma kurang sedap. Dari 1.000 paket menu makanan bergizi gratis yang diantarkan, tidak lebih 100 paket yang dinilai kurang layak. Alhamdulillah sampai hari ini cukup baguslah makanan itu. Hampir sebulan tidak ada keluhan dari sekolah dan anak-anak. Basis sih enggak, tapi ya mungkin sedikit kurang layak. Tapi enggak semua enggak ada. Mungkin dari 1.000 itu ya enggak sampai 100. Hingga saat ini pihak sekolah mengaku tidak ada kejadian fatal akibat MBG. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Provinsi Kalimantan Selatan dinilai konsisten wujudkan layanan pemerintahan berbasis digital. Ditunjukkan dengan capaian milik tim tanggap insiden siber di tingkat provinsi hingga kota. Komitmen kuat dalam mewujudkan keamanan siber dalam sistem pemerintahan digital ditunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengajukan indeks kematangan siber ke tingkat pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi. Dalam pelayanan digital publik, sistem keamanan siber berperan penting, optimalkan peran layanan digital mencegah korupsi, yakni dengan meminimalisasi terjadinya suap karena layanan lebih mudah dan cepat diakses melalui daring. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dalam rangka melakukan peningkatan dalam penyelenggaraan layanan publik yang efisien, nyaman, dan aman.
Digitalisasi merupakan instrumen utama untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Kita sudah melakukan dan sama terus kita tingkatkan sistem digitalisasi ini dalam memberikan layanan ini. Tadi juga sudah dilihat bagaimana kabupaten kota mendapat penghargaan bagaimana cepat dalam rangka menjaga pengamanan. Tadi sudah disampaikan responsif, aman, murah. Jadi mudah-mudahan nantinya ini kita tingkatkan lagi sistem digitalisasi ini. Untuk mewujudkan pelayanan digital publik yang aman, keamanan siber harus terus diimplementasikan dan diukur kelayakan serta audit keamanannya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rumah Amal Universitas Lambung Mangkurat terus jalankan program Jumat Berkah. Selain rutin bagikan 100 makanan, Rumah Amal ULM juga ajak kalangan kampus berdonasi lewat zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung ringankan biaya UKT mahasiswa tidak mampu. Program Jumat Berkah sudah berlangsung rutin di depan kantor Rumah Amal ULM. Setiap pekan, para jemaah yang selesai menunaikan salat Jumat di Masjid Baitul Hikmah ULM mendapatkan nasi bungkus secara gratis. Inisiatif ini didukung donasi melalui zakat, infak, dan sedekah dari Civitas Akademika yang terus digalakan untuk menjaga keberlanjutan program. Donasinya ada berupa uang. Nah, uang itu kami setiap Jumat itu 100 bungkus. Kemudian kalau kan yang berbentuk nasi bungkus ada juga kayak tadi itu ada yang 10, ada yang 20 gitu. Jadi untuk yang berbentuk nasi bungkusnya itu tidak menentu yang datang setiap hari H. Tapi kalau kan yang berbentuk uang itu rutin kami sekitar 100 bungkus. Rumah Amal ULM tak hanya berbagi makanan, namun juga telah menjalankan program bantuan UKT bagi mahasiswa kurang mampu. Komitmen ini menegaskan peran kampus untuk hadir lebih dekat dan memberikan manfaat kepada lingkungan. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jaga stabilitas harga pangan, Bulog pastikan penyerapan produksi petani hingga penyaluran beras berjalan maksimal. Hingga saat ini, capaian beras Kalsel capai 24% dari target. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan perkuat ketahanan pangan, Bulog tak hanya fokuskan penyaluran beras. Serapan produksi petani juga dipastikan maksimal agar harga beras stabil. Capaian program di Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif. Dari target 25.000 ton, saat ini sudah tercapai 24% atau sekitar 5.000 ton yang sudah disalurkan. Jadi dari seluruh rantai pasok ini, Bulog terus hadir dalam rangka stabilisasi harga di tingkat produsen, sekaligus stabilisasi harga di tingkat konsumen. Oleh sebab itu dukungan dari teman-teman media sangat penting. Terima kasih. Sampaikan. Jadi target kita itu ada 25.000 ton ya untuk se-Kalimantan Selatan, dan pencapaian kita sampai hari ini sudah mencapai 24% untuk se-Kalimantan Selatan. Tahun ini beras SPHP yang ditugaskan kepada Bulog sebanyak 1,5 ton. Pada Januari hingga Maret sedikitnya 318.000 ton telah tersalurkan. Tugaskan kepada Bulog dalam tahun 2025 ini 1,5 juta ton. Telah tersalur di bulan Januari sampai Maret kemarin sekitar 318.000 ton. Di stop karena kita pas panen raya, kemudian dimulai lagi dari bulan Juni sampai Desember. Karena panen raya, penyaluran di stop sementara dan dimulai kembali pada Juni hingga Desember dan saat ini sudah tersalurkan sekitar 1,2 ton. Kondisi cadangan beras nasional tahun ini juga dipastikan aman, yakni sekitar 3,9 ton. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Real Betis versus Nottingham imbang 2-2. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Kita beralih ke informasi olahraga.
Gol Anthony menyelamatkan Real Betis dari kekalahan atas Nottingham Forest. Laga pun berakhir imbang 2-2. Menerima tamunya Nottingham Forest di Estadio della Cartunya, Real Betis memimpin lebih dulu di menit 15 dari gol Cedric Bakambu setelah menuntaskan umpan mendatar Anthony di kotak penalti. 3 menit berselang, Forest berhasil menyetarakan kedudukan. Gol Igor Jesus merobek gawang Paul Lopez. Jesus mencetak brace di menit 23 dan membawa Nottingham Forest unggul 2-1 hingga turun minum. Real Betis mencoba mengejar defisit skor. Gol penyetara hadir di menit 85 dari tendangan Anthony. Skor 2-2 menjadi hasil akhir untuk kedua tim. Real Betis 2, Nottingham Forest 2. Saudara, Festival Jukung Tanglong dalam rangka Hari Jadi Banjarmasin ke-499 tak hanya menjadi pertunjukan budaya di atas sungai. Tradisi ini sekaligus memberikan ruang bagi pengrajin dan seniman untuk menghasilkan pendapatan. Setiap tahun Festival Jukung Tanglong atau Jukung Hias selalu menjadi agenda yang dinanti warga Banjarmasin. Tak hanya memeriahkan Hari Jadi Kota, tradisi sungai ini menjadi sumber rezeki bagi penggiat seni. Doni, salah satu penggiat Tanglong, mengaku mampu meraup penghasilan jutaan rupiah dari penyewaan jukung. Tahun ini ia mendapat pesanan 2 jukung dari instansi di kota Banjarmasin. Menariknya, setiap jukung membawakan cerita budaya Banjarmasin dengan patung peragam musik panting dan penari japin. Patung-patung terbuat dari PVC, dibentuk dengan detail sehingga seakan bergerak di atas air. Karena kita senang seni, Bang. Kalau kita nggak terlibat apapun kebiasaan kita di seni ini, kalau ada terlibat itu rasanya kayak moodnya itu kayak gimana gitu nah. Proses pembuatan satu jukung membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Doni tak bekerja sendiri. Ia dibantu beberapa karyawan yang ikut menyuarakan ide dan kreativitas. Kalau pancing dari keluarga nggak, dari kita nggak senang-senang kayak gini bantunya. Lebih dari sekadar pertunjukan, Festival Jukung Tanglong menjadi panggung seni, ruang ekspresi budaya, dan peluang ekonomi yang terus hidup di tengah masyarakat sungai. Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.